alun-alun ngerasa wayang rada sukma nalingkang tampak miraga wayang pasrahnya gelar alam pewayangan siang antara malam salah maupun benar disebut sukma wayang maring talang sukma talang maring wayang sebab itu matinya wayang digunakan pada kita basakir disebut langit wayang basak pelita mataharinya wayang ketebong basak buminya wayang cecepuk mana pak wanakir cincin harigana cecepuk mana pak wanakir cincin harigana siwalan tunggal orang yang satu depan orang yang banyak meneteskan buka Sarawak dengan arti budak yaitu orang dulu Sarawak orang sekarang menurunkan budak bisa satu wayang sekapan bisa sapanjang sekian jadi sebab wayang hanya pergerakan pada dalam kita berlindung digerakkan padanya kuasa bersiap ada buana tinggi kemurah tinggi imong kita dadakan disebut dua alam pewayangan semara arti hidup kita jangan sampai tersamar disebut kepangkatan wayang patah ragu yaitu arti hidup kita jangan sampai keliru wayang kulit yang disebut tontonan menjadi tuntunan karena cara petanda dasar kita pada kena pulang mendapat tangan lurus naurang beberapa sebiak patrep putih kidul hitam wetan merah pulang hijaunya ting wayang inayu kaning dewa mayu warning sama jalan akhir karena laras wonten bukaning sinari kita ceritakan adanya di negara Luak Salamaya yang dipimpin Prabu Raja Kusuma yang memang sengaja memanggil patih andalan yaitu Patih Bajapati dan Patih Arjamani yang memang sengaja dipanggil karena ada permasalahan
pas di negara gua Silamaya. Inilah kita ceritakan adanya di negara gua Silamaya tempat ngecen siluman kopang kong buta. Bangsanya genderuwo kolom wewe ada di negara gua Silamaya. Inilah kita ceritakan di negara gua Silamaya, yaitu negara Ngemar Kemah Ripah Repeh Rapit Lan Cilawi. Gak kurang sama, gak kurang banget. Surma negara gua Silamaya. Inilah kita ceritakan adanya di negara gua Silamaya tempat di Raja Patilapati Barca Geni dihadap Barca Murto. Yang mana patih adalah aku patih Barca Patih. Padahal kawan aku Barca Murto kawan patih Barca Patih. Buruan. Juga itu satu lagi barnya gede mana ada Kanjeng Gusti. Buruan nih. Siap-siap Gusti bakal menghadap. Bangsa gatalin tangan. Selamat datang, silakan duduk. Mana Patih Banjar Geni? Ada di belakang. Duduk. Malam ini kita baru ikut sholat. Kanjeng Gusti dia kawan Patih Banjar Geni. Silakan
makasih maaf kalau nggak jadi soal duduk kakang mati selamat datang di kakang Banjar dari silakan bener enak pakai setrika pantas orang ngaji di masjid orang ngaji di musola kalau kagak pakai seni kurang nikmat kedengeran ya silakan duduk yang dihadapnya yaitu dua patih andalan yaitu patih Banjar patih dan patih Banjar karena memang ada satu hal permasalahan yang harus dibahas makanya nyampe ke negara Surabaya karena ada hal yang harus dituju sama
sawah. Syukuri puang terima kasih dua patih andalan aku pati Banjar Batilan pati Banjar geni. Syukuri puang terima kasih sampean udah modalnya unik kehadiran diri Allah sampean udah mau hadir dipanggil sama Tuhan. Senangi bawa selaku raja di negara kuasa yang dengan sampean berdua rasa senang gimana keadaan sampean sehat kaulah Banjar patih keadaan ya kaulah sehat gak kekurang suatu apapun Gusti Prabu. Malah bisa datang malah bisa hadir di hadapan Gusti Prabu karena memanggil. Gak biasa-biasanya ini rapat diadakannya rapat tertutupnya juga rapat mendadak. Tapi yang paling penting diri ya kaulah Banjar patih sehat gak kekurang suatu apapun. Karena itu paling penting kesehatan nomor satu. Kesehatan nomor satu. Bagian kita duit banyak, bagian harta kita melimpah, kalau nggak sehat ngebuat harta. Paling penting nomor satu itu kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Iya Gusti. Tapi di mana ada tata bahasa yang kurang merenah, di mana ada tata bahasa kurang tersusun, sopan santun yang kurang minta dihampur. Jadi soal. Dah emang sifatnya manusia, dah emang kesalahan tempatnya manusia pati. Apa ada yang ngomong dah manusia mah bener terus, bukan malaikat. Dan manusia salah terus, bukan setan. Makanya itu sesama manusia mah harus saling memaafkan, saling maklum. Dan tempat kesalahannya ada di manusia, ada di diri kita sendiri. Iya. Itu yang di belakang Pati Banjar Geni, gimana keadaannya, sehat? Sehat Gusti, sama kayak Kakang Banjar Pati. Keadaan Banjar Geni sehat nih, coba lihat badan makin gede, badan makin gede aja. Yang namanya orang sehat, yang namanya orang sehat juga makan pakai ikan ayam juga udah enak bener. Itu tapi yang namanya manusia apa? Manusia. Ngapa manusia Pati? Iya, apa yang namanya manusia makin kesini umur makin tua. Kenikmatan udah diambil sedikit-sedikit. Yang namanya orang udah tua ya banyak. Yang namanya orang udah tua mah apalagi sama lupa udah paling ini dah. Sama lupa udah paling nemen maren. Itu contohnya saya Gusti. Ngapa contohnya Ti? Iya gara-gara lupa. Ngapa bisa dibilang gitu? Iya gara-gara lupa. Kata saya seminggu saya bawa kondangan, saya boncengin, tahu-tahu bini tetangga. Lah itu mah bukan lupa Pak. Hah? Bukan lupa itu mah. Nah, itu apa emang? Namanya ciriwis. Emang yang namanya orang udah yang namanya orang apalagi yang namanya orang udah tua mah kelihatan rada jauh.
kedengeran rada kurang nih, kayak contohnya di sini nih, orang dari sini orang aja nggak kelihatan ke Cilengsi. Itu yang namanya nggak jadi soal. Jadi ada apa Gusti Prabu Banjar murka memanggil ya kaulah Banjar Pati lan Banjar Gede, langsung dapat WA kita nyampe kemari. Ada apa sebelumnya? Nggak biasa-biasanya apa misalkan kita ngadain rapat, besok rapat harap kita sebar undangan. Tapi kalau ini mah rapatnya hari ini undangannya juga hari ini. Ada apa? Itu emang satu aku rasa kangen sama sampean berdua. Yang pertama aku rasa kangen, kayaknya kita udah lama nggak ngumpul begini. Rasa kangen aku sama sampean. Yang kedua, ada hal yang harus aku sampaikan. Apa hal yang harus disampaikan tentang terkait negara Kuasalamaya, negara yang Kanjeng Gusti Prabu Pipit? Bener. Kalau itu mau udah pasti dah, karena aku ini seorang pemimpin. Udah harusnya seorang pemimpin mah bukan mentingin diri pribadi, tapi yang namanya seorang pemimpin harus mentingin yang kita pimpin, rakyat yang kita pimpin. Iya benar, tapi di mana dari segi yang harus dibawa, yang harus dibahas, apa dari infrastruktur negara, apa dari ekonomi, lahan, pekerjaan di Kuasalamaya. Kalau menurut ya kaulah Banjar Pati, penglihatan ya kaulah udah gak kurang suatu apapun. Ekonominya stabil, bahkan rakyat nggak ada yang komplain, bahkan bantuan turun tiap bulan. Malah karena masa penjak Gusti Prabu yang mimpin Kuasalamaya, karena ngejalan-jalan udah pada dicor. Jalan-jalan yang tadinya masuk kampung pada belok kaki, sekarang mah udah dicor. Jangankan itu, dulu tempat yang paling serem aja dulu tuh makam Kober, tempat paling serem. Sekarang mah Kober jadi tempat buat pacaran. Karena apa? Karena terang, karena enak. Dulu mah orang lewat Kober numpang. Dulu mah iseng, sekarang mah jadi tempat pacaran tuh. Contohnya tukang gendang asal pacaran di Kober. Kita tanya apa sih kita pacarannya ke Kober dulu, ngarah lu kagak jajan. Pinter pacarnya, sebelum dibawa malam mingguan disuruh makan proma. Tukang gendang, iya. Tapi menurut penglihatan ya kaulah masalah negara mah nggak ada satupun permasalahan semenjak Kanjeng Gusti yang mimpin di negara Kuasalamaya. Infrastruktur semua jadi, pembangunan sukses, kita bikin ini sukses. Pendidikan terjamin, anak yang tadinya terlantar sekolah sekarang udah pada sekolah. Keluarga yang kurang mampu di makanan tiap bulan dapat bantuan, dapat sembako nyokok, dapat duit nyokok. Ekonomi lancar, ekonomi stabil, apalagi yang harus dibahas? Bener kalau kata sampean masalah negara mangga ada yang gak kurang, tapi ini adanya di dalam hati aku, ada di dalam diri aku yang aku nggak bisa tidur, makan aku enak makan, tidur aku enak tidur nggak pulas tidur, kebayang
terus ya kaulah pengen rasanya tiap malam rasa dikupayan tiap malam rasanya dipanggil-panggil ya kaulah sama itu perempuan sama itu cewek aku makan enak makan tidur aku enak tidur hujan kirim masakan damis rembai rajitangin semua dulu atengan sesaitkan saksian awas dengan barang pangkingan ukur mawa kasari anjir bisa didengar sangat jangan apeleti matemikan kepingin jadi kasih dengan tuh lain itu kebayang-bayang kepikiran terus itu siang-siangnya malamnya itu perempuan yang namanya Dewi Sutiragi tapi jangan kusipatna itu kebayang-bayang terus Dewi Sutiragen rasanya apa kenal pati yang namanya Dewi Sutiragen bayang Haji ya Allah Dewi Sutiragen istri Kilura Semar Badranaya bener itu aku jatuh cinta sama Dewi Sutiragen istri Lurah Semar Badranaya yang adanya di Tumaritis itu kebayang-bayang dik tapi Gusti apa Dewi Sutiragen teh udah punya laki bawa motor adon masa orang yang ada lakinya pengen didemenin pengen disukain apa nggak ada yang lain kalau aku sukanya ke situ mau diapain dik masih banyak yang lengok masih banyak yang gadis apaanan Gusti kalau aku sukanya ke situ jadi sampean aku panggil berdua itu berani apa enggak sampean sanggup apa enggak ngelamar itu yang namanya si Sutiragi dan hai jadi ngelamar Dewi Sutiragen pokoknya aku pengen kak cewek yang itu nggak mau yang lain pokoknya mau yang itu jangan Gusti apa udah aku bilangin yang lengok banyak apalagi kaya ada di Gusti harta ada di Gusti perempuan gara bini orang lagi diakal-akalin Gusti mah kalau mau juga anak baru ngangkat gede juga pasti dapat apalagi kita lelaki nggak kekurang perempuan nggak kekurang lelaki pakai bini orang ditemenin pakai bini orang dicintai berani-berani raja pakai diajar-ajarin tolol pimpinan gala dibilang-bilangin raja gala dikasih tahu gak bakal didengar ini masa batas ini mah Gusti soalnya apa di agama dilarang di undang-undang juga dilarang nggak boleh kayak gitu tapi ya kalau sukanya sama Dewi Sutiragen papi nggak bakal bisa diganti nggak
yang lain, aku tetap pengen setiragen. Pokoknya nggak mau cewek lain biar bidadari cantik semanapun, tapi aku tetap sama Dewi Setiragen ke impi-impi. Kalau bisa itu Dewi Setiragen misalkan dijual hanya berapa duit, misalkan Dewi Setiragen digade pengen berapa triliun, itu si Semar. Yang namanya Semar orang susah, Semar orang miskin, pasti kalau ditongolin duit, pasti kalau ditongolin harta, pasti udah ngangguk, pasti udah pengen aja. Itu tanya Semar Badrana ya, kalau Setiragen dijual berapa duit? Kali misalkan Setiragen mau digade berapa duit per minggunya, nggak pakai per bulan lagi. Busuk ini orang lagi ditawar-tawar. Yang namanya orang kalau lagi cinta sama perempuan memang rada peang. Yang biasanya rambut nggak nyisir, sekarang menyisir terus. Yang tadinya rambutnya gaya itu sekarang dicukur. Karang matu. Pokoknya aku mau itu, pokoknya Dewi Setiragen minta bulan-bulan kita beton. Dewi Setiragen minta matahari kita copet. Coba itu kalau orang lagi kegilaan. Pokoknya nggak mau tahu itu, bawa. Kalau misalkan itu nggak bisa secara baik-baik, kita tangkep, link kita culik, wah kita bawa, pong kita dokong. Iya dah, kita membagian anak buah, yang namanya anak buah mah kata pimpinan begitu ya begitu. Yang namanya anak buah mah kita bilangin begini ya udah. Jadi bakal diusahain Dewi Setiragen, bakal dibawa, bakal ditinggalkan. Bawa pasukan baja balat itu sebanyak-banyak. Jangan nyampe ada yang ketinggalan. Kalau perlu duit itu yang di dalam gudang udah ambil aja, nggak usah pakai dihitung-hitung lagi. Udah langsung raut masukin ke dalam karung, udah nggak pakai dihitung-hitung lagi. Kalau misalkan dia mau duit, baik Gusti, bakal diusahakan.